Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan saya, Desi Rusahyono. Yang pada kesempatan hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang teknologi perkantoran. Nah, tentu saja kalian sudah sering mendengar ya kata teknologi perkantoran itu apa. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang memahami konsep teknologi perkantoran, itu KD pengetahuan dan KD keterampilan, yaitu mempresentasikan konsep teknologi perkantoran. Nah, seperti apa kalian nanti akan memahami konsep teknologi perkantoran? Nanti indikator pencapaian kompetensinya adalah bahwa kalian nanti diharapkan mampu mengemukakan tentang perkembangan teknologi perkantoran saat ini. Kemudian menjelaskan hakikat teknologi perkantoran, menguraikan manfaat teknologi, membedakan jenis-jenis teknologi perkantoran, kemudian juga menjelaskan tentang definisi kantor virtual, apa itu kantor virtual dan manfaatnya. Kemudian untuk keterampilan, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi teknologi atau otomatisasi perkantoran berdasarkan jenis dan tuntutan kebutuhan pekerjaan. Ya. Jadi banyak teknologi, dari berbagai macam teknologi itu kalian nanti bisa membedakan, mengelompokkan, dan akhirnya mempresentasikan ya tentang kelompok teknologi perkantoran tersebut. Nah, tujuannya pembelajaran kita ya mengacu kepada IPK. Silahkan kalian bisa membaca sendiri dari apa yang sudah saya paparkan di dalam presentasi ini. Ya. Baik, sudah ya. Kemudian ini yang keterampilan ya. Ya, ini yang keterampilan. Tujuan pembelajarannya. Kemudian targetnya. Target pencapaian kompetensi apa yang harus kalian kuasai nanti? Yang pertama, kalian nanti harus mengenal virtual office atau kantor virtual atau kantor maya. Kemudian harus bisa menggunakan berbagai macam teknologi perkantoran yang ada. Kemudian menerapkan teknologi perkantoran dalam otomatisasi perkantoran. Nah, ini nanti targetnya. Jadi kalian nanti bisa mengenal apa itu virtual office ya. Kemudian kita memasuki pada materi kita. Kalau kalian melihat gambar ini gambar apa? Sudah tahu ya kalian ya. Ya, ini adalah gambar laptop. Gambar laptop. Kira-kira apa yang dapat Anda kerjakan dengan menggunakan alat ini? Ya. Mungkin di sampingnya sana, di backgroundnya sana itu ada gambar smartphone. Ya. Ada smartphone. Ya. Kira-kira apa yang dapat Anda kerjakan dengan menggunakan alat ini? Mungkinkah yang sekarang ini terjadi smartphone hanya untuk chatting? Hanya untuk medsos? Hanya untuk selfie? Hanya untuk Instagram dan lain sebagainya. Kemudian laptop apakah hanya untuk mengetik? Apakah hanya untuk membuat PowerPoint seperti ini yang saya buat seperti ini? Apakah juga hanya untuk dan lain-lain? Nah, kira-kira kalau menurut kalian ketika kalian dihadapkan dengan alat ini, apa yang dapat Anda kerjakan? Apa yang dapat Anda selesaikan? Pekerjaan apa yang dapat Anda selesaikan dengan menggunakan alat ini? Ada beberapa jenis pekerjaan kantor. Ya. Kalau dikelompokkan itu, jenis pekerjaan kantor itu ada 6 pekerjaan kantor. Yang pertama ada mencatat. Mencatat itu ya segala bentuk kegiatan mengumpulkan atau mencatat, menulis. Menulis pada saat ini tidak hanya dengan tulisan tangan, tapi dengan mengetik itu juga termasuk mencatat. Ya. Berbagai macam informasi. Kemudian menghimpun itu mengumpulkan dari yang tadinya berada di mana-mana, berserakan kemana-mana, entah di flash disk, entah di mana, ya. Itu dihimpun menjadi satu. Kemudian menggandakan itu ya istilahnya mengcopy paste atau membuat lebih dari satu, ya.
Jadi yang tadinya hanya satu digandakan, didua kalikan, ditiga kalikan, di 1000 kalikan. Bisa tidak seperti itu. Kemudian mengolah jadi dari data yang kita peroleh dari manapun, dari buku, dari internet, ya, itu kita olah menjadi sebuah informasi. Jadi sebuah informasi. Nah, bagaimana kita mengolah alat apa yang kita pakai sehingga itu menjadi suatu informasi bagi orang lain. Nah, ini yang itu beberapa jenis pekerjaan kantor. Kemudian yang lain adalah mendistribusikan. Mendistribusikan itu bisa membagi-bagi, bisa mengirim, ya, mengirimkan kepada orang lain. Distribusi, jadi membagi kepada orang lain juga. Tentang apa ya? Tentang informasi, tentang dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian menyimpan. Nah, menyimpan, bagaimana pekerjaan kantor itu dalam hal menyimpan, yaitu merawat, selain mengumpulkan juga menata dengan sistem tertentu, sehingga suatu ketika itu dibutuhkan kembali bisa dicari dengan cepat. Tanpa harus membuka berbagai macam map, berbagai macam kotak, di mana sih menyimpannya kemarin. Nah, itu menyimpan. Nah, dari teknologi perkantoran yang ada, bagaimana kita bisa menyelesaikan 6 jenis pekerjaan ini? Dan kira-kira alat apa yang cocok untuk melakukan kegiatan mencatat, menghimpun, menggandakan, mengolah, mendistribusikan, menyimpan. Jadi sebagai contoh, mencatat itu tidak hanya dengan tulisan tangan, tapi dengan mengetik. Oh, berarti tadi gambar yang awal tadi. Nah, ini dengan alat ini apa yang bisa saya lakukan? Oh, ternyata dengan alat ini saya bisa mencatat. Misalnya ketika rapat, kalian harus membuat notulen. Nah, itu langsung diketik di laptop. Jadi orang lain mengutarakan pendapatnya, kalian mengetik. Itu termasuk salah satu mencatat. Nah, alat-alat yang lain silakan nanti kalian bisa melihat di dalam tugas yang akan menjadi tugas kalian nanti. Kira-kira peralatan apa saja, atau teknologi apa saja, atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 6 jenis pekerjaan kantor. Kita lanjutkan. Nah, dari perkembangan teknologi perkantoran yang ada sejak dulu sampai sekarang, ya, ini ada beberapa macam. Misalnya mesin ketik. Nah, ini mesin ketik ini untuk mencatat data. Telepon untuk mengirimkan informasi. Ini ada ordner untuk menghimpun dokumen, menyimpan dokumen. Ini ada kalkulator untuk mengolah data, angka, terutama yang bersifat angka. Ini ada mesin fotokopi untuk menggandakan. Ini juga ada kotak pos untuk mengirimkan data. Nah, apakah semuanya ini bisa digantikan dengan alat yang namanya komputer ini? Silakan nanti kalian menganalisis tugasnya. Apakah semuanya ini bisa digantikan dengan satu alat yang namanya komputer ini? Ya, bagaimana alat komputer ini bisa menggantikan semuanya? Kira-kira apa yang harus dibutuhkan selain alat komputernya sendiri? Apa yang harus dibutuhkan? Nah, ini menjadi tugas kalian nantinya. Silahkan kalian bisa membaca di dalam materi atau modul yang sudah saya kirimkan di kelas. Silahkan kalian membaca-baca. Kira-kira apakah dengan alat ini semua peralatan ini bisa tergantikan? Ya, apakah dengan komputer ini semua alat ini bisa tergantikan? Nah, silakan itu menjadi bahan diskusi kalian. Ya, menjadi bahan diskusi kalian, apakah dengan komputer ini semua alat ini bisa tergantikan? Nah, bagaimana caranya kalau memang bisa? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Itu silakan kalian mencoba
searching ya di mana ya, di internet atau dimanapun. Ya. Kemudian sebenarnya apa toh dampak dari perkembangan teknologi itu? Ada dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dan setiap hal ada perubahan pasti ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Kita berbicara tentang dampak positifnya dulu. Tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi, ya banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan, kita peroleh. Ya. Misalnya, yang tadinya pekerjaan itu mungkin mengetik itu tidak rapi, dengan adanya komputer menjadi lebih rapi. Berarti kualitas pekerjaan jadi lebih baik. Kualitas pekerjaannya. Yang dulunya misalnya menggandakan itu harus diketik dengan beberapa kali, dengan adanya mesin fotokopi misalnya gitu, bisa hanya beberapa menit saja sudah kita bisa menggandakan jadi beberapa. Jadi pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Yang dulunya itu mengirim surat harus dengan lewat pos, nah sekarang bisa dengan cara yang lain, bisa dengan WA. Berarti apa? Berarti waktunya bisa lebih dipersingkat. Ya. Yang dulu mengirim itu harus berhari-hari dan mungkin ada yang tidak sampai, sudah mengeluarkan biaya. Berarti apa? Hemat biaya. Itu dampak positifnya. Dan masih banyak lagi, silahkan nanti dibaca di dalam materi. Loh, terus dampak negatifnya apa? Pasti ada, selain positifnya berarti ada negatifnya. Misalnya, yang dulu ada pegawai pos. Nah, sekarang karena orang tidak perlu keluar ke kantor pos, maka dia cukup dari rumah, maka pasti ada salah satu pegawai yang di PHK karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Berarti ada pengurangan tenaga manusia. Padahal di Indonesia tenaga manusia sangat melimpah, sangat banyak. Dengan adanya teknologi, berarti peran manusia menjadi berkurang. Kalau peran manusia berkurang, berarti manusia tidak bekerja. Kalau manusia tidak bekerja, berarti tidak ada penghasilan. Karena apa? Karena adanya teknologi. Itu salah satu dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang lain apa kira-kira? Misalnya dampak negatifnya yang lain misalnya suatu daerah yang tidak teraliri atau kesulitan di dalam akses internet. Nah, ini menjadi penghambat di dalam penyelesaian pekerjaan karena akses internetnya tidak ada. Nah, mungkin daerah-daerah seperti ini akan menjadi ketinggalan informasi. Nah, itu ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Nah, silakan nanti kalian bisa membaca di dalam materi saya. Nah, kita kemudian masuk ke otomatisasi perkantoran. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran tadi, maka yang tadinya pekerjaan kantor itu dilakukan secara manual, ya, mengetik dengan manual, mengirim surat secara manual, orang harus datang ke sana, harus menemui orang, harus ketemu dengan orang. Padahal dalam masa pandemi ini kita tidak boleh ketemu dulu. Kita tidak boleh ketemu, kita jual mahal dulu. Ya, kita tidak boleh ketemu. Nah, bagaimana pekerjaan itu tetap berjalan, ya, tapi tidak harus ketemu orang. Nah, itu dengan cara otomatisasi perkantoran ini. Di mana di dalam otomatisasi perkantoran itu semuanya sudah serba otomatis. Absen otomatis, tidak harus datang, tidak harus tanda tangan, cukup dengan finger menempelkan jempol atau dengan retina mata yang tidak bisa dimanipulasi. Semuanya serba otomatis. Jadi bagaimana yang bekerja itu sekarang mesin yang menjalankan tugas fisik perkantoran. Orang tidak lagi mengirim surat lewat kurir gitu. Kurir datang, kita mengirim kurir ke pos, kemudian pegawai pos mengirim
surat kita kepada orang lain di kota yang lain. Karena tidak perlu. Bahkan kita antar negara saja, antar benua, kita sudah bisa mengirim dalam 1 menit. Ya, sudah selesai, bahkan mungkin tidak sampai 1 menit. Ya, kalau dulu kita mengirim surat ke Australia yang dekat itu berapa hari? Nah, sekarang sudah lebih cepat dengan adanya otomatisasi perkantoran. Absensi sekarang tidak perlu harus tanda tangan. Kalian nanti tinggal isi di Google Form yang saya kirim. Nah, kalian bisa absen. Oh, saya sudah hadir. Materinya apa? Materinya yang diajarkan hari ini apa? Itu kalian sudah bisa merangkum sendiri. Itu ya otomatisasi. Ya, dengan adanya teknologi memang banyak dampak positifnya yang bisa kita buat. Dan agenda kegiatan bisa kita jadwalkan. Agenda kegiatan bisa kita jadwalkan. Itu dengan adanya otomatisasi perkantoran. Nah, tujuannya apa? Ya, dengan adanya penggabungan dan penerapan teknologi ini berbagai macam pekerjaan bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Orang misalnya absen dengan Google Form, kalian mengetik, saya otomatis sudah mendapatkan datanya. Itu berarti penggabungan dan penerapan teknologi yang memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Ya, yang biasanya tadinya misalnya di dalam mengagenda surat, ini sudah ada tahap-tahapnya, sudah ada step-stepnya. Apa yang harus dilakukan pegawai itu sudah ditunjukkan oleh aplikasi. Di proses pelaksanaan pekerjaan di kantor itu sudah. Nah, kalau nanti ada perubahan-perubahan bisa diperbarui lagi. Otomatisasi memberikan kemampuan pemecahan masalah kelompok. Jadi kalau ada permasalahan di dalam suatu kelompok pekerjaan misalnya, dengan otomatisasi bisa diselesaikan dengan cepat karena ini sudah sistem. Tapi yang perlu diingat bahwa otomatisasi ini adalah pelengkap dalam perkantoran, bukan pengganti. Manusia tetap dibutuhkan. Maka kalian sebagai calon pegawai di kantor, maka harus menguasai teknologi perkantoran. Kalau kalian tidak menguasai, ya kalian nanti akan tersingkirkan. Teknologi itu bukan manusia. Teknologi itu alat. Alat kalau tidak dioperasikan oleh manusia, ya dia hanya diam saja, tidak bisa berbuat apa. Manusia, sumber daya manusia tetap menjadi yang utama. Ya bagaimana atau siapa yang akan mengoperasikan itu adalah manusia yang mampu menguasai teknologi. Yang akan dipakai besok itu siapa? Ya mereka yang mampu menguasai teknologi. Orang yang tidak menguasai teknologi ya pasti tidak akan dipakai. Karena semuanya sudah menggunakan teknologi. Ya, dengan adanya teknologi, produktivitas dan efektivitas pekerjaan jadi lebih meningkat. Biaya dan waktu bisa diminimalkan. Komunikasi bisa lebih cepat dilakukan. Kalau komunikasi lebih cepat dilakukan, informasi lebih cepat sampai, maka keputusannya akan juga lebih cepat dan lebih baik. Jadi ini jenis-jenis aplikasi dalam penerapan otomatisasi perkantoran. Ya. Kalian sudah pernah melihat logo-logo di bawah ini, di dalam gambar ini. Ya. Kalau ada yang belum, silahkan kalian coba cari di internet. Kira-kira gambar ini gambar orang melakukan pekerjaan apa? Dan di bawah ini. Ya. Kalau dilihat gambarnya di sini, ini ada televisi, ada orang berkumpul di sana, di sini ada juga orang. Kira-kira dia melakukan apa? Ya. Kira-kira dia melakukan apa ini? Ya. Kemudian yang ini dia pegawai mungkin di mana ya, di perusahaan komunikasi ya, dia saling mendengarkan semuanya. Jadi dia melakukan apa? Ini jenis-jenis aplikasinya dan juga apa ya, ini kegiatannya apa. Ini semuanya sudah ada di dalam materi saya. Silahkan nanti kalian
baca. Dan yang jelas adalah bahwa semuanya ini harus menggunakan internet. Harus menggunakan internet di dalam penyelesaian pekerjaannya. Ya. Sebagai alat komunikasi menggunakan internet. Jadi memang sekarang ini, apalagi di dalam masa pandemi ini, di mana orang tidak boleh ketemu, maka kebutuhan internet menjadi suatu kebutuhan yang utama. Kalau dulu internet itu belum menjadi kebutuhan utama, kalau sekarang ini menjadi suatu kebutuhan utama, internet itu. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Kita tidak boleh menyerah pada, saya tidak punya kuota, saya tidak punya akses, berarti saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya tidak. Kita harus semuanya saling menyesuaikan diri. Kalau dulu bisa dengan tatap muka, ketemu langsung. Nah, kalau sekarang tidak bisa, nah bagaimana caranya? Pembelajaran tetap berjalan, tapi bagaimana caranya? Ya kita harus itu. Harus. Maka karena sekarang memang tidak bisa bertemu, maka komunikasi ya lewat jaringan. Maka komunikasi dalam jaringan. Nah, dalam jaringan itu apa yang harus kita butuhkan? Yang utama yaitu internet. Internet, bagaimana kita bisa mengakses internet? Kalau kita punya kuotanya, kita punya bandwidth-nya, kita punya atau kita punya paket langganan yang kita bisa menggunakan internet. Yang memang saat ini di Indonesia internet cukup mahal, harganya cukup mahal. Tapi sekarang sudah agak mending ya harganya ya. Tapi memang sekarang di Indonesia sendiri internet masih cukup mahal. Di daerah kita itu sebenarnya tidak begitu sulit sebenarnya dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lain yang lebih pelosok, di mana mereka untuk mencari internetnya saja harus naik gunung, harus cari tempat yang agak tinggi. Di tempat kita mungkin tidak begitu sulit ya untuk mendapatkan akses internet. Ini menjadi keuntungan kita. Nah, bagaimana keuntungan ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Nah, setelah kita mengenal dari berbagai macam aplikasi tadi, kita akan masuk pada materi virtual office. Apa itu kantor virtual? Yaitu kantor yang berupa virtual. Virtual itu maya. Sebenarnya ada atau tidak kantornya itu? Gedungnya itu ada atau tidak? Kegiatannya di mana? Kegiatannya apa? Jadi kantor virtual itu merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Nah, berarti ya ada gedung tetapi tidak sebesar gedung-gedung yang konvensional, kantor konvensional. Kalau kalian misalnya sudah pernah mendengar, saya tidak menyebutkan, ya ini bukan promosi, hanya sebagai contoh saja. Misalnya kalau kalian sering mendengar tiket.com, ini tidak promosi loh ya. Tiket.com itu sebagai contoh untuk pembelajaran saja. Itu kantornya di mana? Orang bisa membeli tiket kemanapun. Kantornya ada di mana? Ini yang harus itu virtual office. Jadi kita bisa membeli, kita tidak ketemu orangnya, tahu-tahu kita sudah dapat hasilnya berupa tiket. Entah tiket pesawat, entah tiket kereta api, entah kita booking kamar hotel dan sebagainya untuk pekerjaan kita. Ya, jadi dengan kantor virtual ini bagaimana orang akan melakukan berbagai macam transaksi tanpa harus ketemu dengan penjualnya. Jadi tanpa harus ketemu dengan orang lain yang menyediakan jasa. Jadi dengan kantor virtual ini kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan bisnis. Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa kita sebagai pembeli, tapi juga kita bisa sebagai penjual. Dalam arti yang harus kalian pahami bahwa
penjualan itu tidak hanya berupa penjualan berupa barang, tapi juga penjualan berupa jasa. Misalnya kalau kita nanti bekerja di dalam suatu kantor, ya kita memberikan jasa apa, kita menjual jasa apa. Ya, dengan adanya kantor virtual ini maka sebenarnya apa yang dulunya tidak dikenal orang maka menjadi lebih dikenal. Ya, dengan adanya fasilitas internet itu, dengan apa yang sebagai contoh aja misalnya dulu kan kita tidak tahu ada suatu tempat wisata yang orang tidak mengenal itu di mana toh. Tapi kemudian adanya internet ini, dengan adanya medsos, maka orang menjadi lebih mengenal, oh di sana ternyata ada tempat wisata yang bagus ternyata. Nah, padahal tempatnya itu mungkin kalau dilihat dari segi ekonomis tidak strategis, artinya orang tidak mudah untuk mencapai ke sana, tapi karena promosi yang begitu baik sehingga orang menjadi lebih mengenal. Nah, itulah salah satu manfaat dari adanya kantor virtual itu. Jadi dia memberikan jasa mempromosikan atau jasa mengenalkan barang atau tempat-tempat tertentu sebagai objek yang nanti bisa dijadikan lahan bisnis. Nah, bagaimana kalau kantor virtual ini diterapkan di dunia perkantoran? Misalnya, orang sekarang tidak perlu dari pimpinan kepada bawahannya, mungkin tidak perlu harus pimpinannya mengirim surat secara fisik kepada bawahannya. Pimpinan cukup mengirim email kepada bawahannya, dan bawahannya nanti juga akan memberikan tanggapan berupa surat yang mungkin saja tidak perlu harus juga ketemu dengan pimpinan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan adanya kantor virtual ini? Maka orang harus menguasai yang namanya teknologi komputer. Seperti kita harus menguasai PC, personal komputer, laptop, smartphone kita dengan menggunakan akses internet. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan kantor virtual. Ya, sebagai referensi, kalian nanti juga bisa membaca dari artikel-artikel lain yang ada di internet. Silahkan kalian boleh untuk searching di web manapun yang membicarakan tentang kantor virtual ini. Nah, maka suatu kantor virtual maka membutuhkan suatu infrastruktur. Infrastruktur itu ya berbagai macam sarana prasarana, ya, bisa dari alatnya, bisa dari aplikasi, teknologinya. Contohnya aplikasi perkantoran yang sekarang ini sedang digalakkan ya di dunia pendidikan, yaitu dengan adanya Office 365, ya, di mana di situ sudah ada aplikasi perkantoran yang lengkap, yang dimana orang bisa melakukan berbagai macam pekerjaan kantor. Ada Word, ada Excel, ada presentasi, dan juga di situ ada aplikasi untuk komunikasi, dan semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian ada aplikasi kolaborasi seperti ya aplikasi kalender elektronik, forum diskusi secara online, misalnya Google Classroom seperti yang biasa kita lakukan, yang nanti akan kita lakukan selama pembelajaran daring ini, misalnya dengan Google Classroom, dengan Teams, atau dengan Zoom, atau kita kalau mau pertemuan conference dengan Hangout, Duo, dan lain sebagainya. WhatsApp juga bisa. Ya. Ini yang harus kita siapkan. Maka kita harus menguasai itu semua. Kemudian apa keuntungannya dan apa kerugiannya? Ya, tentu saja dengan adanya kantor virtual ini, keuntungannya biaya fasilitas berkurang, biaya peralatan berkurang, dapat dikerjakan dari mana tempat, misalnya dari rumah, ya. Mengurangi birokrasi, tidak dibatasi jarak dan waktu, bekerja lebih fleksibel, bisa kapan saja. Kemudian kerugiannya, ya karena orang tidak atau jarang ke kantor, maka rasa memiliki organisasinya menjadi berkurang. Dan juga kalau dia tidak bekerja dengan baik, maka bisa juga takut kehilangan pekerjaan. Kalau begitu semangat kerjanya bisa rendah. Kemudian karena sulit atau sering bertemu
sulit untuk bertemu atau jarang bertemu, maka sulit mengelola tim kerja. Kemudian kalau komunikasinya tidak langsung atau dengan hanya tulisan teks, kirim SMS atau WA, itu kadang menjadi ada kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Jadi apa yang dituliskan akan berbeda dengan apa yang diucapkan. Bahasa tulisan akan berbeda dengan situasi dalam bahasa lisan. Kemudian kurang visibilitas proyek, artinya melihat proyek secara nyatanya menjadi berkurang. Seperti apa toh sebenarnya bentuknya, bentuk barangnya, bentuk bendanya, bentuk jasanya itu seperti apa, itu menjadi kurang. Kemudian sulit menghubungi antar pegawai dan adanya perbedaan zona waktu kerja ini menjadi kita akan sulit untuk menentukan kapan kita harus bersama-sama. Yang harus kalian pahami bahwa kantor virtual ini tidak hanya dalam satu area daerah tertentu saja yang sempit, tapi bisa secara dunia. Di mana secara dunia itu zona waktunya berbeda-beda. Misalnya di Indonesia itu malam, di Amerika sana siang. Ya. Kalau kita bekerjanya siang, di Amerika sana semuanya pada tidur, karena waktunya malam. Nah, ini yang adanya perbedaan zona waktu ini yang menjadikan kesulitan di dalam komunikasi atau juga membentuk suatu tim kerja yang baik. Ya, kesimpulannya apa? Dari pembicaraan kita tadi bahwa internet memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan kantor. Ya. Harapannya dengan adanya internet itu memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan kantor, itu kesimpulannya. Jadi bukan malah menjadi penghambat. Ya. Kemudian berbagai macam peralatan kantor membutuhkan internet untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Semuanya pekerjaan itu menjadi bisa berjalan baik dengan berjalan efektif kalau efisiensi kerjanya didukung dengan internet. Ya, jadi dengan alat yang terkoneksi dengan internet itu dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, ini harus disadari bahwa memang sekarang kebutuhan internet adalah suatu kebutuhan yang utama. Dan nanti ke depan, ya kita tidak tahu entah 1, 2 tahun, 5 tahun lagi, mungkin pekerjaan-pekerjaan sekarang yang masih konvensional semuanya akan dilakukan secara digitalisasi, dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media penghubungnya. Maka untuk itu sumber daya manusia, kita harus menyiapkan diri untuk menguasai teknologi itu, agar kita tidak tersingkirkan dengan adanya teknologi. Ya. Dan siapa yang nanti akan menguasai teknologi, itulah yang akan menguasai dunia. Ya, gitu. Perkiraannya seperti itu. Siapa yang menguasai teknologi, itu yang akan menguasai dunia. Karena dunia nanti akan penuh dengan teknologi. Ya sekarang saja kita sudah kerepotan untuk menguasai berbagai macam teknologi ini. Ya, maka kita mulai dari sekarang untuk berlatih, untuk belajar, untuk selalu belajar karena teknologi akan selalu berkembang. Itu kesimpulannya, dan kemudian tugas-tugasnya silahkan nanti kalian kerjakan soal-soal dalam modul, kerjakan secara tertulis pada kertas dan kemudian dikirim pekerjaan Anda pada Google Classroom. Jangan lupa beri identitas yang jelas. Atau juga kalian langsung mengerjakan secara online di dalam Google Classroom karena di sana sudah ada tempatnya. Ya. Kemudian tugas kedua, kalian membuat kelompok jenis-jenis peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Kalian dengan cara membuat format seperti ini. Jadi buatlah format seperti ini, kemudian kalian mencari jenis pekerjaan, mencatat itu kira-kira teknologi atau aplikasi atau peralatan yang digunakan itu apa. Misalnya komputer. Komputer kemudian kalian mencari gambarnya. Oh, ini bentuknya. Komputer ini bentuknya laptop misalnya gitu. Nah, nanti menghimpun juga begitu kalian cari, kemudian cari gambar pendukungnya. Menggandakan juga begitu kalian cari gambar pendukungnya. Ya, ini minimal dibuat 2. Minimal 2. Apakah lebih dari 2 boleh? Boleh, sangat boleh. 5 boleh, 10 boleh. Ya. Silakan kalian nanti ini dilengkapi sehingga menjadi penuh semuanya, dan itu menjadi tugas yang kedua. Kemudian dikirim batas waktunya pada akhir bulan Juli ini. Begitu? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kalian
chat di kolom forum atau dengan WA, sehingga kita bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Demikian, selamat belajar, selamat bertugas.